Kalau ini diteruskan, itu bisa membuat pemerintah kelihatan lemah. Pemerintah kelihatan nggak solid, pemerintah kelihatan gampang untuk dipecah belah, gampang untuk diadu domba. Ini bahaya nih persepsi ini kalau dikembangin lama-lama. Misalnya menteri berantem sama gubernur. Itu mungkin hari ini kita melihatnya jadi hiburan, nggak apa-apa sementara, karena waktunya masih sebentar. Tapi kalau lama-kelamaan orang akan melihat ini sebagai ketidaksolidan pemerintah, padahal soliditas pemerintah itu penting sekali. Sepertinya saya cowboy, tapi yang saya lakukan adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat ke pemerintah. Itu juga atas pemerintah Bapak Presiden. Jadi saya nggak berani gerak sendiri. Jangan dianggap saya cowboy, saya nyapa panjangan tangan dari Bapak Presiden, kira-kira begitu. Dengan versi yang lebih halus malah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehadiran Menkyu baru yaitu Purbaya Yudisadewa justru membuat pejabat-pejabat yang ada di lingkaran kementerian maupun di bawahnya yaitu panik dan ketar-ketir karena Pak Purbaya kita lihat benar-benar melakukan reformasi total di Kementerian Keuangan. Bahkan bukan hanya kementerian tetapi seperti provinsi, kabupaten, kota ikut terdampak atas kebijakan dari Menkyu baru yaitu Pak Purbaya. Kemarin kita lihat akhirnya Pak Purbaya memotong anggaran yang tidak terserap. Jadi ada indikasi seperti gubernur maupun wali kota dan bupati ada dugaan mengendapkan dana sehingga diduga bisa saja mereka mencari keuntungan dari hasil mengendapkan dana atau deposito. Bahkan Deddy Mulyadi Gubernur Jawa Barat ikut berpolemik dana APBD yang mengendap di Bank Jawa Barat memicu ketegangan antara Menteri Keuangan yaitu Pak Purbaya. Jadi berdasarkan data yang disampaikan total dana yang terparkir di bank mencapai 234 triliun dan Provinsi Jawa Barat berada di posisi kelima tertinggi dengan nilai 4,17 triliun dan Deddy Mulyadi malah membantah mengatakan tidak ada deposito 4,17 triliun. Menurut netizen Deddy Mulyadi ini sepertinya kalah pamor dengan Pak Purbaya yang sekarang begitu viral di sosial media, menjadi media darling dari semua wartawan Setiap ada Pak Purbaya, wartawan selalu dekatin. Jadi kita lihat pamor Deddy Mulyadi malah kalah dengan pamor Menkyu baru atau Purbaya karena melakukan gebrakan terobosan baru yang banyak mengundang perhatian publik, bahkan mendapat dukungan dari netizen di sosial media. Jadi ada kekhawatiran dari Deddy Mulyadi, bisa-bisa pamor Deddy Mulyadi ini pudar Sekarang yang lagi naik daun atau yang lagi hit adalah Pak Purbaya, sehingga Deddy Mulyadi pun ikut nimbrung di polemik masalah anggaran mengendap dan akan dipotong oleh Menkyu baru ini. Nah, kehadiran Menkyu baru Pak Purbaya ini banyak mengundang perhatian publik. Bahkan Hasan Nasbi yang merupakan komisaris Pertamina yang baru ikut buka suara mengatakan Purbaya terlalu sering senggol pejabat lain, nggak bisa merasa pintar sendiri. Jadi memang kalau kita lihat kehadiran Purbaya ini membuat telinga-telinga dari pejabat lain semakin panas dan ketar-ketir karena melakukan gebrakan-gebrakan yang membuat jantung mereka ini berdegup kencang. Jadi bisa-bisa sejumlah kementerian ini bisa terganggu dengan kehadiran Pak Purbaya. Bahkan pengamat intelijen mengatakan Purbaya akan ditekan dan disikat untuk direshuffle. Jadi bisa saja nanti akan ada tekanan kepada Prabowo untuk menggantikan Pak Purbaya karena orang-orang bersih seperti ini orang tegak lurus dan juga merah putih seperti ini akan sulit bertahan di kabinet Prabowo. Banyak sekali dukungan dari masyarakat maupun netizen. Pak Purbaya terus bergerak sesuai dengan instruksi Presiden. Jadi apa yang disampaikan oleh Hasan Nasbi, Pak Purbaya sering senggol pejabat lain dan nggak bisa merasa pintar sendiri, ini pun akhirnya ditanggapin oleh Pak Purbaya sendiri. Jadi apa yang selama ini dilakukan oleh Pak Purbaya tentunya atas pengetahuan dan perintah dari Presiden Prabowo. Jadi sepertinya saya cowboy, tapi yang saya lakukan adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat ke pemerintah. Itu juga atas pemerintah Bapak Presiden. Ini kan ada tanggapan Pak dari Pak Hasan Nasbi bahwa gaya komunikasi Bapak lagi-lagi dikritik begitu. Kenapa? Bisa melemahkan pemerintahan Pak. Nah itu gimana? Mana indeks mana deh? Gambar saya tunjukin Saya gambar. Itu saya selalu pakai survei ke masyarakat. Apakah saya mengurangi kepercayaan masyarakat pemerintah apa tidak? Kalau dari angka kita yang terakhir, ini baru keluar angka bulan
survei bulan Oktober ya, dari dulu dan anak kata misalnya di surveinya dilakukan oleh LPS. Ini indeks kepercayaan masyarakat ke pemerintah. Kalau jatuh seperti ini keadaan buruk. Kalau sana bagus. Ini kemarin waktu bulan September, Agustus September itu turun terus, Juli Agustus September turun terus ke titik terendah sini. Inilah terjadi banyaknya demo. Tapi kita lakukan kebijakan yang mungkin untuk bagian kalangan agak drastis, agak ceplos-ceplos. Tapi ini berhasil mengembalikan sentimen masyarakat ke pemerintah. Justru ini levelnya sekarang udah level sama dengan ini. Jadi sudah stabil lagi. Jadi stabilitas pemerintahan amat baik di mata masyarakat, kecuali di mata orang itu ya. Kenapa? Karena daya belinya juga membaik. Ini daya beli itu yang ini kepengen konsumen ya turun karena ekonomi buruk. Ketika ekonomi bagus, ini ke sana naik lagi. Ini sama ini ada korelasinya. Ketika ekonomi buruk, mereka nggak suka pemerintah, makanya banyak demo-demo besar-besaran. Tapi ketika mulai balik, mereka juga senang ke pemerintah. Jadi sepertinya saya cowboy, tapi yang saya lakukan adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat ke pemerintah. Itu juga atas pemerintah Bapak Presiden. Jadi saya nggak berani gerak sendiri. Jangan dianggap saya cowboy, saya hanya perpanjangan tangan dari Bapak Presiden, kira-kira begitu. Dengan versi yang lebih halus malah. Ini kas daerah Provinsi Jawa Barat hari ini sebesar 2.330.930.534.522 rupiah. Ini kondisi kasnya. Di kasnya tidak ada sertifikat deposito 4,1 triliun. Jadi kalau ada yang menyatakan ada uang 4,1 triliun yang tersimpan dalam bentuk deposito, serahin datanya ke saya. Saya bukan pegawai Pemda Jabar. Kalau mau dia periksa aja sendiri. KDM. Jadi KDM ini kalau ada yang lagi naik daun langsung ikut-ikutan cari panggung, buat pencitraan, buat heboh, ujung-ujungnya demi konten, dimonetisasi pula. Jadi terkait kas daerah yang disimpan di deposito yang dilontarkan Menteri Keuangan Purbaya oleh KDM ini dijadikan konten sampai berjilid-jilid. Dari klarifikasi Dirjen, datang ke BI, sampai pernyataan bukan disimpan di deposito, tapi disimpan di giro. Buat yang otaknya dangkal mungkin nggak paham. Bela-belain beli paket data untuk nontonin klarifikasi KDM yang berjilid-jilid. Ya, yang heboh-heboh kan paling laku di masyarakat kita. Ya sebenarnya semua pejabat buat konten, tapi yang paling heboh KDM. Marah-marah, ngasih uang gepokan. Kalau ada yang lagi viral, langsung dikontenin. Nah, kalau kalian setuju nggak pejabat itu buat konten? Ini berbahaya Pak Purbaya ini. Sehingga saya yakin Presiden Prabowo ini mendukung manuver-manuver Purbaya. Ini kan jelang 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. 20 Oktober nanti itu persis 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Dengan hadirnya Pak Purbaya ini, itu membuat persepsi publik terhadap pemerintahan Prabowo relatif positif Pak. Satu orang, tapi ini mengharumkan satu menteri yang diam ya? Iya, menteri yang diam termasuk Pak Presiden sendiri gitu. Ini bagus ya di tengah posisi beberapa kebijakan kemarin yang menuai kritik ya seperti MBG dan seterusnya. MBG pun pelan-pelan ketutup dengan Pak Purbaya. Sehingga saya yakin Presiden Prabowo ini mendukung manuver-manuver Purbaya. Asalkan terkontrol ya gitu. Blundernya sejauh ini sih masih terkontrol. Tetapi yang saya khawatirkan karena ia menyinggung tokoh-tokoh elit, pasti ada yang tidak nyaman. Khawatir nanti dalam perjalanannya terserekal Pak. Ada orang tidak nyaman kemudian melakukan satu operasi politik. Karena kan barang ini kan panjang nih. Ini kalau naik terus, ini berbahaya Pak Purbaya ini. Bisa membuat orang-orang yang sudah menunggu ngantri sebagai cawapresnya Prabowo itu juga nanti akan merasa tersaingi kan gitu. Karena menurut data survei terbaru saya baca, ya tingkat approval ratingnya, tingkat kepuasan kinerjanya di antara para menteri dia nomor 1 Pak. Padahal baru sebulan ya? Baru sebulan. Luar biasa. Nomor 2 Seskap Teddy, nomor 3 Menko Gus Muhaimin. Data terbaru yang saya baca. Sederhana kata-katanya, tapi Pak Purbaya berhasil bikin celeng termul gerah semua. Ya bayangkan aja, baru kali ini ada menteri yang berani mengakui bahwa Cortex adalah aplikasi yang sistemnya murahan, bermasalah, tapi anggarannya triliunan. Nah sekarang poinnya, kalau
Pak Purbaya sendiri mengakui bahwa Cortex programmernya cuma setingkat lulusan SMA atau SMK, ya. Sekarang pertanyaannya, 1,2 triliun anggaran Cortex itu larinya kemana? Kemana coba? Hah? Garis bawahi, anggaran Cortex di era Jokowi itu 1,2 triliun. 1,2 triliun. Nah, kalau programmernya kualitasnya cuma setingkat SMA, serius nih, nggak ada lembaga penegak hukum kayak Kejagung, Kepolisian atau KPK memeriksa pejabat yang berkuasa pada saat itu, yang bertanggung jawab pada saat itu. Serius nih, nggak ada yang gerak. Pak Purbaya ini belum lama menjabat, tapi popularitasnya itu meningkatnya itu seperti roket, ya kan? Ya salah satunya ya karena begini, beliau ini sering memberikan pernyataan yang merupakan aspirasi rakyat. Ya ini kalau kayak begini kan kita bacanya kan juga enak kan? Oh ya, ekonomi belum bagus, iuran BPJS sementara nggak naik dulu. Ya kayak begini kan kita baca enak. Nggak kayak yang dulu itu pokoknya nggak peduli mau naik ya naik, rakyat mau ngomong apa bodo amat masih sanggup, udah gitu aja. Seolah-olah isi dompet kita adalah punya dia gitu loh. Nah, kalau kayak gini kita ngebacanya juga enak. Dan satu lagi, kenapa popularitasnya meningkat dengan cepat Pak Purbaya ini? Karena kita tidak punya banyak pejabat yang seperti ini gitu loh. Makanya waktu Pak Purbaya ini bersinar itu kayak silau gitu, yang lain itu jadi kayak gurem. Kita kekurangan pejabat yang seperti ini gitu loh. Ya enggak? Gimana menurut kalian? Kan berhenti. Ya harus dihentikan. Dan itu yang itulah menurut saya cerdasnya Prabowo. Dia bikin otorita Pantai Utara Jawa. Maka seluruh bupati, gubernur tidak punya hak lagi melepaskan lahan itu. Berarti nggak ada lagi lurah kohot ya? Nggak ada lagi. Nah, itu oke, cerdas. Tapi kalau Pak Purbaya, mungkin Mas Gaya pernah lihat nggak sih ada meme gitu ya, Mas Said ya? Jadi Purbaya against everybody gitu. Itu menurut Pak Said gimana? Itu sesuatu hal yang ya, emang ternyata lagi bersih-bersih yang dilakukan Pak Purbaya mengancam. Ya. Jadi intinya gini, kalau kita dengan berkebijakan jangan pernah berteman dengan salah satu musuh. Kalau berhadapan semuanya itu lebih bagus. Nah, Purbaya memilih itu, dihadapi semua. Jangan sampai ada yang berteman. Padahal dia kalau enggak dia Anda berteman. Jadi umpamanya 6 ini perampok nih. Ada satu yang berteman, maka perampok lain dia perampok juga kok. Saya itu berteman sama perampok itu. Nah, itu cara supaya kita saya enggak kenal siapa. Mungkin itu yang banyak netizen menganggap bahwa Purbaya itu sendirian di kabinet. Itu netizen juga untuk simpati sama. Banyak orang bilang. Tapi ada jumpa pers, ada Menko gitu. Kami foto aja ya, nanti yang wawancara Purbaya pergi ditinggalin. Terus komen netizen bilang, "Enggak apa-apa Pak, kita yang nemenin." Kami yang nemenin Bapak. Justru kayak gitu malah bikin jadi rasa cinta sama sosok ini jadi makin tinggi. Dan saya lihat nih, saya menyatakan bahwa saya sering mengistilahkan Pak Prabowo ini menyelesaikan persoalan Indonesia bagaikan makan bubur panas. Dari pinggir dulu ya? Tapi saya melihat sudah mulai sekarang makan bubur panas dari tengah. Karena sudah ada anak buah yang disuruh coba dulu berapa masih panas. Kalau waktu masih menghadapi sendirian, masih menteri yang masih ex Jokowi semua, maka dia Pak hati-hati makannya ini. Nah sekarang udahlah, gua suruh, saya minta Pak Safri memakan bubur panas tambang dan kelapa sawit. Lu beresin. Gua suruh menjawab isu tentang korupsi, maka Res Halid kena. Gua suruh Purbaya makan ini. Nah kayak begitu sekarang. Nah sekarang dia suruh Rosan makan bubur panas, menggusur semua komisaris BUMN yang dari tim sukses relawan dan caleg gagal. Itu bubur panas semua itu. Terus dia bubarkan Kementerian BUMN untuk memotong Erick Thohir yang hanya jembatan memasukkan orang-orang nggak benar ke BUMN. Bubarkan Kementerian BUMN. Itu. Nah, artinya sekarang oke juga nih. Jadi dia sudah makan dari tengah bubur panas itu. Nah, tapi karena tadi kepalanya, otaknya Rambo, hatinya Rinto, maka orang lain yang disuruh. Ini kalau istilah Jawa tuh nabok nyeli tangan. Ya. Jadi saya melihat sekarang nggak sendirian sekarang. Malah menurut saya dengan kita tahu bagaimana kita angin beda tolok ukur Luhut aja lah. Yang Jokowi tulen, gitu kan. Nah, sudah berani menyatakan ini proyeknya busuk kok. Iya kan? Dia lupa kali ini proyek bos. Lupa kayak dia. Jadi udah mulai terdesak ya. Mulai terbuka. Dan menurut Abang para penggagas kereta cepat ini khawatir nggak dengan situasi ini? Khawatir. Saya orang birokrat. Orang birokrat paham betul kok. Kalau dia bikin pelanggaran, coba aja tanya hari ini. Kita nggak tahu lagi di mana dia. Nggak pernah. Iya, nggak pernah. Iya sih nggak pernah betul. Dan ternyata kabarnya Bang, para direksi KAI juga sebenarnya nggak nyaman dengan situasi ini karena dia menerima gift yang kok begini ya, cash flow. Dan kita ingat, yang buka pertama di Rupiah KAI loh. Ya, yang dibilang pembuat itu kan. Iya kan? Terus di stop. Di stop. Tapi pas Purbaya menggelinding lagi gitu loh.
Jadi sebenarnya direksinya juga nggak nyaman ya, karena bisa bikin bangkrut. Dulu waktu dirancang ini di RUU PTPN 8 yang punya wali ini mundur kan, mundurkan diri. Kebetulan saya kenal baik, gimana bang? Udah mundur aja kamu. Ikut abang. Iya, mundur aja kamu daripada kamu kena. Selamat berarti ya. Oke. Berarti kira-kira yang harus tanggung jawab untuk masalah WUSH siapa aja, Pak Said? Ya kalau saya ya pertama Jokowi karena memang yang dia mengubah, Rini, kemudian Luhut karena dia ketua timnya, kemudian Erik, Menteri Keuangannya Sri Mulyani karena dia menyetujui penjaminan, Budi Karya. Mas Budi Karya teman abang? Saya berteman semua sih, berteman. Tapi kalau ini kan bukan masalah secara pribadi berteman, tapi kan kesalahan kebijakan. Saya bekas pejabat, kalau ada salah saya juga saya bertanggung jawab. Oke, ini sedikit tentang Purbaya sebelum kita bahas yang lain. Banyak orang bilang penting kayak gini nggak akan lama karena musuhnya akan banyak dan akan diserang dari berbagai macam sisi. Gimana bang lihat? Itu sangat tergantung pemimpinnya. Sama halnya pada saat Jokowi pertama, makanya dipecat semua yang berbeda. Anies Baswedan, Sudirman Said, Rizal Ramli, Jonan. Nah, sangat tergantung pemimpinnya. Tapi kalau pemimpinnya saya melihat Prabowo, kelihatannya yang langgeng Purbaya. Karena ada kunci Prabowo, kunci Pak Prabowo. Nah, lagian sekarang rakyat itu dibalik dengan ketegasan Pak Prabowo Purbaya, rakyat dibalik mereka loh. Nah, iya kan? Nah, terus elit-elit lain mau melawan rakyat. Jadi kebalik. Ini kelihatannya terbalik. Ini akan langgeng Purbaya. Yang akan harusnya akan menyingkir itu Bahlil, Zulkifli Hasan, Airlangga Hartarto. Ya. Karena nggak ada merusak Prabowo aja tuh. Menyingkir atau disingkirkan? Disingkirkan. Lebih baik menyingkir lah.